Menemukan cahaya iman dari pendeta menuju Islam. Pak Abraham, nama samaran, tumbuh dalam lingkungan yang sangat religius. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan doa-doa, nyanyian gereja, dan khotbah-khotbah ayahnya yang penuh semangat. Ayah Pak Abraham adalah seorang pengajar dihormati di gereja, sementara ibunya seorang dosen teologi yang selalu menekankan pentingnya mempertahankan iman. Pak Abraham mengikuti jejak mereka, menjadi pendeta muda yang bersemangat dalam menyebarkan ajaran Kristen. Namun, di balik semangat dan keyakinannya, Pak Abraham selalu merasa ada yang hilang. Seiring waktu, perasaan ini semakin mengusik jiwanya, tapi ia selalu menepisnya dengan keyakinan bahwa tugasnya adalah menyebarkan firman Tuhan. Pertemuan yang mengguncang. Suatu hari, dalam sebuah debat terbuka antara agama, Pak Abraham bertemu dengan seorang ulama Muslim yang sangat berwibawa. Debat itu awalnya berjalan lancar, dengan Pak Abraham yakin bahwa ia bisa mempertahankan argumen-argumennya. Namun, semakin lama, argumen-argumen Pak Abraham mulai terpatahkan satu demi satu. Ulama itu tidak hanya menjawab dengan tenang dan bijaksana, tetapi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggoyahkan keyakinan Pak Abraham. Pak Abraham pulang dengan hati yang gundah. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia imannya runtuh. Namun, rasa penasaran mendorongnya untuk mulai membaca Al-Quran dan hadits, kitab-kitab yang sebelumnya ia hindari. Dalam sunyi malam, ia mulai merasakan kehangatan dan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pilihan yang berat. Setelah berbulan-bulan mendalami Islam, Pak Abraham akhirnya menemukan kebenaran yang ia cari. Dalam diam, ia mengucapkan syahadat, memeluk Islam dengan hati yang ikhlas. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat keluarganya mengetahui keputusannya, mereka sangat marah dan menolak keberadaannya. Ayahnya, yang selalu menjadi panutannya, mengusirnya dari rumah. Ibu yang biasanya lembut, kali ini tidak bisa menerima perubahan tersebut. Pak Abraham meninggalkan rumah dengan hati yang hancur. Tanpa tujuan dan tempat berlindung, ia berjalan tanpa arah, hanya mengandalkan kepercayaannya yang baru. Nyawa di ujung tanduk. Beberapa hari setelah diusir, Pak Abraham dihubungi oleh kakak iparnya yang selama ini jarang berbicara dengannya. Kakaknya mengajak bertemu dan menawarkan tumpangan mobil untuk berbicara lebih lanjut. Namun, ternyata ini adalah jebakan. Di tengah perjalanan, kakaknya mulai berbicara dengan nada marah dan mengancam. Pak Abraham mulai merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, di sebuah jalan sepi, kakaknya berhenti dan mengeluarkan pistol. Ia mengarahkan senjata itu ke Pak Abraham dengan mata penuh kebencian. "Kau telah mencemarkan nama keluarga. Mati saja kau," teriaknya. Dengan refleks cepat, Pak Abraham mencoba membuka pintu mobil dan keluar. Peluru yang ditembakkan hanya mengenai pintu mobil, memercikkan pecahan logam di sekitar. Pak Abraham berlari sekuat tenaga, menjauh dari bahaya yang mengintai. Pak Abraham berlari tanpa tahu kemana arahnya. Di sebuah sudut kota, ia bertemu dengan seorang teman lama yang tidak sengaja melintas. Teman itu terkejut melihat keadaan Pak Abraham yang kusut masai dan ketakutan. Dengan cepat, temannya menyuruh Pak Abraham pergi keluar Jawa, memberinya sejumlah uang seadanya untuk perjalanan. Dengan uang pas-pasan, Pak Abraham naik bus ke arah yang tidak ia ketahui. Perjalanan panjang itu membawanya ke sebuah terminal kecil di kota yang asing baginya. Saat ia turun dari bus, ia disambut oleh preman-preman yang mengincar penumpang yang tampak lemah. Pak Abraham dirampok, namun ketika preman-preman itu membuka dompetnya, mereka hanya menemukan beberapa lembar uang kecil. Mereka marah, tapi membiarkan Pak Abraham pergi karena tidak mendapatkan apa-apa. Hidup di pengasingan. Dengan langkah gontai, Pak Abraham berjalan jauh hingga tiba di sebuah desa kecil yang jauh dari kota. Di sana, ia bertemu dengan kepala desa yang berwajah ramah. Melihat Pak Abraham yang kelelahan dan tidak berdaya, kepala desa menawarkan pekerjaan mengurus kebun kopi yang berada di atas bukit yang sepi. Tanpa banyak pilihan, Pak Abraham menerima tawaran itu. Hari-hari di kebun kopi terasa panjang dan sunyi. Namun, dengan sabar, Pak Abraham menjalani kehidupannya yang baru.
Ia merasa bahwa inilah cara Allah mengujinya dan ia berusaha menjalani ujian itu dengan tabah. Bantuan yang tidak terduga. Suatu hari, kepala desa menghadapi masalah besar. Laporan bantuan dari pemerintah pusat yang seharusnya diterima desa itu ditolak karena kesalahan dalam laporan SPJ, surat pertanggungjawaban. Dalam kebingungan, kepala desa meminta bantuan Pak Abraham, yang diketahui memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Pak Abraham dengan cekatan membantu memperbaiki laporan itu. Hasilnya, laporan SPJ diterima dengan lancar dan bantuan pun akhirnya bisa cair. Kepala desa sangat bersyukur dan memutuskan membawa Pak Abraham bersamanya ke kota untuk menyampaikan laporan tersebut. Jalan terbuka. Di kota, Pak Abraham bertemu dengan petinggi dari pusat yang bertanggung jawab atas bantuan desa-desa di wilayah tersebut. Petinggi itu terkesan dengan kecerdasan dan kejujuran Pak Abraham dalam menangani laporan yang rumit. Ia pun menawarkan pekerjaan yang lebih layak untuk Pak Abraham di kantor pusat. Pak Abraham menerima tawaran itu, namun dengan satu syarat. Ia ingin tetap menjalankan keyakinannya sebagai seorang Muslim. Petinggi itu, yang ternyata juga seorang Muslim, tersenyum dan berkata, "Kita semua hamba Allah, Pak Abraham. Di sini, kamu bebas menjalankan agamamu." Cahaya yang tak pernah padam. Hidup Pak Abraham kini berangsur-angsur membaik. Meski masih menghadapi banyak cobaan, ia merasa bahwa Allah selalu memberikan jalan di saat ia merasa terdesak. Pak Abraham terus menjalani hidupnya sebagai Muslim yang taat, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Suatu hari, ketika sedang berjalan pulang dari kantor, Pak Abraham melihat sekelompok anak muda sedang berdiskusi tentang agama. Mereka tampak ragu dan bingung. Pak Abraham mendekati mereka dan mulai berbicara, mengingatkan dirinya pada masa lalu. Dengan bijak, ia berbagi pengalamannya dan bagaimana ia menemukan kebenaran dalam Islam. Mata anak-anak muda itu berbinar. "Terima kasih, Pak Abraham," kata salah satu dari mereka. "Anda telah menunjukkan kami jalan yang benar." Pak Abraham tersenyum. "Bukan aku yang menunjukkan jalan, tapi Allah. Hanya Allah yang bisa menuntun kita semua." Dengan penuh rasa syukur, Pak Abraham melanjutkan perjalanannya, membawa cahaya iman yang kini tak pernah padam dalam hatinya. Cerita ini menggambarkan perjalanan penuh liku-liku seorang mantan pendeta yang menemukan kebenaran dalam Islam, mengorbankan segalanya demi keyakinan barunya, dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan sejati melalui cobaan dan rahmat Allah.